beribadah, jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian, kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Senang sekali ya. Hari ini lause-lause semua 4 orang nih lausenya menemani adik-adik untuk menyanyi memuji Tuhan. Yuk kita akan menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Semua berdiri ya biar semangat ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita puji Tuhan, senang sekali. Sekarang kita mau berdoa dulu Lause ya. Oh iya, betul. kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa beribadah dengan baik. Yuk, mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu. Kami mau menyanyi, memuji nama Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap hari kita ini anak raja. Dari Senin sampai Minggu kita adalah milik Tuhan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja.
Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senang sekali loh, kalau setiap hari kita itu betul-betul milik milik Tuhan, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang besar. Yo, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi adik-adik, tetap semangat ya. Yuk pakai gerakan. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Wah, dahsyat ya, Rose ya. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar. Sekarang waktunya kita menyiapkan persembahan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan kita nyanyikan lagu bersyukur. Gimana Lause persembahannya? Bisa bawa celengan sama uangnya Lause. Ya betul. Tapi kalau udah penuh gimana ya? Bawa ke gereja, tukarkan dengan celengan yang kosong ya. Yuk. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan kami agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga
papa mama kami yang sudah bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya apa, Lause? Mendengarkan Firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Lose Ika ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukan di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Lause bawa apa ini, ingat nggak? Bawa kitab gulungan ya. Ingat nggak cerita kemarin tentang kitab gulungan ini? Ceritanya tentang apa ya? Tentang nabi siapa yang dipanggil oleh Tuhan melalui penglihatan? Yo, dengan diperintahkan oleh Tuhan makan firman Tuhan. Makan kitab gulungan ini. Siapa? Ingat? Nabi siapa? Dari huruf Y. Siapa? Iya. Dia adalah Nabi Yeskiel ya. Nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Yehuda yang memberontak ketika mereka ada di pembuangan bangsa Babel ya. Sekarang Lause mau lanjutan lagi. Apa yang terjadi dengan Nabi Yeskiel? Apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda yang tidak taat kepada Tuhan ya? Dengarkan baik-baik ya. Nah, setelah Nabi Yeskiel makan dari gulungan kitab itu, Tuhan mengangkat dia dan membawa dia kepada orang-orang buangan yang bersama dengan dia di tepi sungai Kebar. Nah, di situ Nabi Yeskiel merenung, tertegun selama 7 hari. Lama ya, selama 7 hari dia merenung. Nah, dia dijadikan oleh Allah sebagai penjaga. Dia yang akan memperingatkan agar mereka menurut atau tidak melanggar perintah Allah. Ya, banyak hal anak-anak yang dilakukan Nabi Yeskiel yang gak masuk akal. Maksudnya apa ya gak masuk akal itu? Gak masuk akal itu masa sih Nabi Yeskiel melakukan aneh gitu ya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel? Nah, sekarang kita mau lihat. Nabi Yeskiel disuruh oleh Tuhan ya. Disuruh oleh Tuhan berbaring di sebelah sisi. Di sisi kiri berbaring ya, kayak bobok gitu ya. Bobok di sebelah kiri ini selama 390 hari. Wow, 390 hari. Dan di sisi sebelah kanan berbaring ya selama
40 hari. Wah, lama sekali ya. Nah, kenapa ya? Untuk memperingatkan ya tahun, hari dan tahun mereka berdosa. Ya. Terus apa lagi ya? Nabi Yeskiel harus memotong rambutnya. Dibagi 3 bagian. Yang pertama, rambut yang dibakar. Melambangkan akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Dan yang kedua, rambut yang dipotong dengan pedang. Yang melambangkan akan terjadi kekalahan oleh pedang. Dan yang ketiga, rambut yang dihamburkan ke angin. Yang melambangkan akan menyebar kemana-mana. Nah, pada waktu itu Nabi Yeskiel harus makan sedikit dan minum sedikit. Kenapa? Sebab kota Yerusalem akan dikepung. Ya. Akan terjadi kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Ya. Nah, Allah memakai Nabi Yeskiel untuk memperingatkan mereka. Nabi Yeskiel taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Nabi Yeskiel bertanggung jawab apa yang menjadi panggilan dia untuk Tuhan. Nah, Tuhan juga memberi penglihatan kepada Nabi Yeskiel tentang apa? Tentang kondisi kota Yerusalem. Ya, pada tahun ke-6 Nabi Yeskiel diangkat, dibawa ke kota Yerusalem. Dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Apa ya kejahatannya? Ternyata mereka itu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada berhala di dalam bait Allah. Bahkan para tua-tua, para pemimpin, mereka juga ada bersama-sama, mereka menyembah kepada berhala. Dan Nabi Yeskiel melihat Tuhan akan menghukum orang-orang fasik dan para pemimpin yang melakukan hal-hal yang yang tidak sesuai, yang tidak adil. Ya, yang tidak adil Tuhan akan menghukum. Anak-anak, nah di sini kita melihat bagaimana Allah mengasihi mereka. Yeskiel juga melihat kemuliaan Allah di bawah kerub, ya, untuk meninggalkan bait Allah. Kemudian pergi meninggalkan kota Yerusalem. Ya. Nah, anak-anak, Nabi Yeskiel melihat semuanya itu. Apa yang terjadi? Setelah roh kembali, Nabi Yeskiel menceritakan apa yang mereka alami. Nabi Yeskiel juga menyampaikan janji Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka yang tersisa. Ya, mengumpulkan Yehuda yang tersisa dan yang tersebar di antara bangsa-bangsa. Karena mereka memiliki hati yang baru. Hati yang baru itu apa ya? Hati yang baru artinya hati yang mau taat kepada Tuhan. Ya, mereka akan menjadi umat Allah dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Ya. Anak-anak, Allah berkuasa. Allah berkuasa apapun yang terjadi atas bangsa Yehuda. Ya, semuanya boleh terjadi, tetapi Allah juga mengasihi mereka. Ya, bahkan Tuhan akan kumpulkan mereka yang masih ada. Tuhan memberikan hati yang baru kepada mereka supaya mereka taat kepada Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi kita belajar Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kasih. Dan kita juga belajar dari Nabi Yeskiel yang dipakai oleh Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Ya,
Apapun yang dialami oleh Nabi Yehezkiel, dia lakukan ya untuk memperingatkan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau taat. Tetapi pada satu hari mereka dikumpulkan lagi. Tuhan mengasihi mereka. Dan anak-anak, kita bisa mencontoh sikap Nabi Yehezkiel. Yang apa? Yang T-A-A-T. Taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita juga sama anak-anak. Kita juga harus T-A-A-T. Kita harus taat melakukan perintah Allah. Mungkin kalau kita di rumah, kita harus taat sama mami, sama papi. Kita harus taat, kita harus nurut. Ya, kita tidak boleh bantah mereka. Nah, sekarang kita sekolahnya juga ada yang sudah tatap muka. Ya, ingat apa ya? Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, walaupun nanti kita sudah pergi ke sekolah, ya, walaupun satu kelasnya mungkin sedikit, jaraknya jauh-jauh. Kita harus taat ya, kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu. Dan terlebih apa anak-anak? Kita harus pakai masker. Jangan lupa ya, kita harus pakai masker. Kita harus mentaati. Ya, nah itu seperti kita mentaati kepada Tuhan. Seperti Nabi Yehezkiel yang taat kepada Tuhan. Nah, sekarang Lause nanya. Ya, pertanyaan yang lalu kan Lause sudah kasih ya pertanyaan. Nabi siapa yang diberi penglihatan oleh Tuhan? Iya, Nabi Yehezkiel, betul. Terus apalagi ya sekarang? Nah sekarang Lause mau kasih pertanyaan. Berapa lama Nabi Yehezkiel merenung, tertegun di antara orang-orang buangan yang bersama dengan dia? Berapa lama? 6 hari? 6 hari? 5 hari? Atau 7 hari? Nah 7 hari. Mana yang betul? Iya, selama 7 hari anak-anak. Ya, dia tertegun, ya merenung. Terus yang kedua, berapa lama Nabi Yehezkiel berbaring di sebelah kiri? Coba berapa lama? Wah, berapa lama ya? 40 hari atau 390 hari? Di sebelah kiri ya, sisi sebelah kiri ya. Ya, selama 390 hari. Betul. Kalau Nabi Yehezkiel disuruh berbaring di sebelah kanan, berapa lama ya? Berapa lama? 30 hari atau 40 hari? Iya, betul, 40 hari anak-anak. Sikap apa yang boleh kita ambil dari Nabi Yehezkiel? Apa ya? T-A-A-T. Nabi Yehezkiel taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satu lagi. Apa arti dari Tuhan memberi hati yang baru kepada orang-orang Yehuda? Apa sih artinya hati yang baru? Ya, apa? Hati yang mau taat kepada Tuhan. Oke, anak-anak, satu lagi kita akan menghafal ayat seperti minggu kemarin ya. Yuk, hitungan ketiga ya, kita sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan seperti Nabi Yehezkiel yang mau taat melakukan perintah Tuhan. Dan kami selalu mau dikasih hati yang baru.
oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak cukup sekian ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Anak-anak, kita harus belajar taat juga. Seperti firman Tuhan yang sudah tadi kita dengarkan. Kita belajar lagu taat. Anak-anak sekolah minggu gereja mana? Kaimto. Harus belajar taat kepada Tuhan. Siapkan ya, taat ya anak-anak. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu gereja Kristen Kaimtong, taat kepada Tuhan. T-A-A-T, T-A-A-T, taat, 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 taat. Anak sekolah minggu gereja Kristen Kaimtong, taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, senap hidupku bagimu. Duh, Lause, gak kerasa kok kita udah selesai lagi. Masa udah harus berpisah lagi ya Lause ya? Padahal masih senang, Iya. Lause. Waktunya untuk say Goodbye. Karena kita minggu depan juga masih ketemu lagi ya. Iya. Yuk. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, may God bless you. 再见，再见，向你说声再见，再见，再见，上帝祝福你。Sampai jumpa kepadamu semua, sampai jumpa, Allah berkati. Bye. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Anak-anak Kaimtong seperti Yehezkiel taat kepada Tuhan. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat,
ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. The Lord lift his countenance upon